Ya, perkenalkan nama saya Michael Kanaditya dari kelas 12 TPGM nomor absen 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Andra sebagai seorang siswa dari SMA Negeri akan membahas tentang toleransi umat beragama di Indonesia. Jadi langsung saja nih Mas Andra. Untuk yang pertama, apa sih yang Mas Andra ketahui tentang toleransi umat beragama di Indonesia? Oke, kalau yang saya mengerti tentang toleransi yang spesifik untuk umat beragama, toleransi rukun beragama, menurut saya toleransi itu adalah sikap saling menghargai, saling mengerti tentang ajaran agama masing-masing, yang menghormati perbedaan-perbedaannya dan hidup rukun dan tidak membuat itu menjadi permasalahan gitu. Jadi ya hidup senormalnya saja tanpa melihat perbedaan-perbedaan itu. Kalau saya sih itu. Oh iya, oke. Jadi begitu. Untuk selanjutnya gini Mas, tanggapan Mas Andra tentang toleransi umat beragama di lingkungan sekitar Mas Andra di sini, sekitar ini. Kalau di lingkungan saya, di lingkungan sekitar sini toleransinya sangat baik. Antar tetangga kami saling mengerti. Misalkan kalau ada kerja bakti misalkan ya, kalau hari Minggu izin mungkin ada yang perlu ke gereja atau gimana ya enggak apa-apa. Atau kalau pas itu kayak acara apa Idul Adha gitu ya, kalau di puasa, sini hampir semuanya kalau sederet dapat semua biasanya. Jadi enggak dilihat per rumah gitu, tidak dapat biasanya. Kalau memang jatahnya dapat banyak apa ya, kurbannya dapat banyak, nanti kalau sederet dapat semua gitu, nggak ada yang kelompatan rumah. Jarang gitu. Oke. Sangat bagus sih. Dan apa ya, di lingkungannya atau di organisasi lingkungannya ya nggak ada batasan-batasan, semuanya normal saja. Batasan di sini kayak gimana ya maksudnya? Tidak ada batasan, maksudnya kalau untuk menjabat di ketua RT harus begini gitu, tidak ada ya. Tidak ada kayak syaratnya harus agama ini ya gitu. Normal saja. Jadi kalau emang bisa punya waktu tanggung jawab ya monggo lah gitu aja sih. Baik. Oke, selanjutnya jadi gini, saya punya satu kasus tentang toleransi umat beragama nih. Jadi ada seorang siswa dia memposting satu postingan di media sosial. Itu dia tentang postingan itu tuh isinya tentang menyinggung agama lain. Jadi ya mungkin menyinggung agama temannya. Nah, menurut Mas Andra sendiri tuh dari kasus itu tuh gimana sebagai pelajar SMA? Ya, kalau anggapan saya terhadap atau postingan yang menyinggung gitu ya kita masing-masing harus harus menjaga menahan diri. Jika itu memang terlihat tujuannya untuk memprovokasi, kita sebaiknya harus tetap menjaga kerukunan gitu. Misalkan kalau menyinggungnya keterlaluan gitu, kalau sebagai hanya bahasan-bahasan ringan saja, kita juga harus terbuka untuk menerima bahasan-bahasan di umum saja. Kalau membahas tentang hari raya tertentu gitu, misalnya ada bahasan tertentu, kalau selama itu sifatnya bukan tujuannya untuk menyinggung atau provokasi, ya kita harus toleransi saja gitu loh. Jadi ya kita harus juga kalau bisa sebagai siswa kita harus selektif lah, paham mana yang ini yang memang dibuat-buat, ini yang mana yang memang kasus yang perlu saya diseriusin gitu. Harus mulai bisa membedakan lah ya kalau kita gitu. Dan dapat menjaga diri, tidak membuat hal-hal yang tidak diperlukan. Oke Mas Andra. Jadi itu untuk yang selanjutnya, jadi gini, dari toleransi umat beragama itu hal-hal apa yang bisa dikembangkan agar toleransi umat beragama itu dapat berjalan? Jadi apa yang harus dilakukan, harus dipunyai agar toleransi umat beragama itu ada? Ya, kalau hal-hal yang dibutuhkan tentunya kebanyakan dari sifat pribadi masing-masing orang.
itu ya sifat terbuka. Kita harus tahu atau harus mampu menerima kenyataan yang ada di depan di masyarakat yang ada gitu. Benar-benar terbuka, mau berkomunikasi dengan semua orang, tidak terlalu menutup diri atau membatasi atau menjaga diri kita terhadap yang lain gitu. Misalnya kita harus terbuka, berkomunikasi dan dapat ya bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari sehingga sifat pengertian dan kerukunan dan toleransi dapat tumbuh lah pada saat itu dalam masyarakat. Itu ya, harus terbuka, harus dapat menjalankan komunikasi dua arah lah. Jadi kita dapat mengerti satu sama lain gitu. Biasanya ya saling paham, nanti akan jadi toleransi gitu sih. Jangan membatasi diri sih, gitu sih. Ya, membatasi diri. Oke. Gitu. Jadi kita harus terbuka terhadap orang lain. Jadi kita harus mengerti orang lain itu seperti ini, tidak menjelekkan hal yang memang diimani orang lain seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Andra, kan di dalam toleransi agama itu pasti ada faktor penghambat dan pendukung. Nah, jadi saya mau tanya, apa sih faktor penghambat dan pendukung toleransi agama di kalangan SMA SMK? Kalangan pelajar ya? Iya, tentang pelajar. Nah, faktor penghambatnya yaitu kalau SMK pelajar itu lebih ke masing-masing siswa ya, pribadi masing-masing siswa. Mungkin kalau bertemu ke yang berbeda gitu rasanya tidak nyaman atau berbeda agama keyakinan. Iya, gitu rasanya tidak nyaman atau tidak nyaman saja di gitu. Harus sekarang harus mulai terbuka, harus mulai berkomunikasi kedua arah lah. Maksudnya kalau ada teman yang berbeda ya kita ngobrol selayaknya aja. Kalau memang pertama kali gitu, misalkan dari yang masuk negeri gitu, misalkan dari swasta ke negeri mungkin kaget awal-awal. Ya mungkin harus campur ya. Iya, campur. Ya mungkin awal-awalnya rada kaku gitu. Tapi sebenarnya dari masing-masing saja. Lama-kelamaan nanti ya mulai terbuka, mulai berkomunikasi, bisa bercanda, cair suasananya. Jadi dari situ mulai terbangun lah apa itu namanya persatuan atau pengertian satu sama lain gitu ya. Tantangannya kalau di anak muda ya itu kayak membatasi diri atau takut nanti kalau tidak nyaman, kalau ada yang pertama kali bertemu sama yang berbeda ya. Sifat-sifat seperti itu harusnya sudah mulai hilang lah, sudah mulai SMK itu sudah mulai pengertian, sudah mulai paham lah kalau di masyarakat itu ya beragam gitu, harus mulai menerima itu, berdamai dengan itu gitu. Ya saling bersosialisasi luas gitu saja sih, jangan membatasi diri. Jadi ya faktor pendukungnya itu tadi, saling terbuka dengan orang lain, saling komunikasi gitu ya. Khususnya kayak yang berbeda keyakinan saling bicara. Jadi ya waktu awal-awal pasti kayak canggung gitu ya. Kan misalkan dari pindahan dari swasta ke negeri, isinya yang emang berbeda keyakinan seperti itu. Ya betul. Oke. Jadi yang terakhir pesan-pesan untuk warga Indonesia itu khususnya dalam toleransi beragama ini ya di kalangan SMA SMK gitu. Pesan-pesan saya harusnya semakin zaman semakin berkembang, mulai terbuka lagi, tidak ada yang namanya kelompok-kelompokan. Kayak itu sekarang udah mulai cair, semuanya berbaur. Semuanya saling bersama, mulai berdiskusi bersama untuk merancang rencana masa depan. Jadi faktor-faktor kayak perbedaan-perbedaan gitu harusnya sudah tidak menjadi halangan lagi sih. Sekarang ya semua itu ya harapan saya sudah semuanya sudah lancar aja gitu sih. Gitu. Oke. Jadi gitu Mas Andra, terima kasih untuk waktunya. Ya.
Terima kasih juga untuk sharingnya tentang toleransi beragama. Cukup sekian. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih Mas Okan. Terima kasih.